Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Selamat siang Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah serta seluruh anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat terus untuk berprestasi. Masih bersama dengan Ibu Mukarramah Ismail dalam pembelajaran Smart School Geografi, dan materi kita hari ini adalah struktur ruang kota. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi struktur ruang kota adalah setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur keruangan kota dan menjelaskan perkembangan kota dengan benar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, perhatikan gambar yang ada di monitor anak-anakku sekalian. Tahukah kalian di mana gambar ini dapat dijumpai? Ya, tentu saja di perkotaan. Nah, pada materi Ibu sebelumnya, kita telah mempelajari perbedaan ruang, kawasan, dan wilayah. Nah, wilayah itu merupakan suatu tempat dengan batas-batas administrasi dan memiliki ciri atau kenampakan yang khas. Nah, di dalam wilayah inilah terdapat bentang budaya dan bentang alam. Nah, inilah yang membedakan antara perkotaan dengan pedesaan. Anak-anakku sekalian, kota merupakan suatu bentang budaya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur alami dan non-alami yang ditandai dengan gejala pemusatan penduduk yang sangat tinggi dan bercorak masyarakat yang heterogen dan bersifat materialistis. Nah, anak-anakku sekalian, di perkotaan itu tentu juga dipengaruhi oleh unsur alami dan non-alaminya, atau bisa dikatakan bentuk fisik dan sosialnya. Nah, sekarang kita lihat mengapa pemusatan penduduk itu paling tinggi di daerah perkotaan. Nah, tentu saja disebabkan oleh ledakan penduduk yang tinggi ketika terjadi urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, ini akan mempengaruhi banyak hal di daerah perkotaan. Salah satunya adalah ledakan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi tempat pemukiman dan juga tata ruang kotanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah ciri fisik daripada sebuah kota. Yang pertama, tersedianya fasilitas umum yang lengkap. Nah, yang mana dikatakan fasilitas umum adalah sarana rumah sakit, sekolah, dan olahraga. Nah, pada sarana olahraga masih bisa kita jumpai sarana olahraga yang masih alami atau lapangan bola yang masih alami. Tetapi kalau di perkotaan sudah dicampur dengan sarana olahraga di dalam ruangan. Nah, inilah yang membedakannya antara kota dengan pedesaan. Yang kedua, banyak tersedia tempat parkir. Nah, tempat parkir ini banyak disediakan di gedung-gedung perkantoran, kemudian industri, daerah tempat pendidikan, dan memang kalau di daerah perkotaan sudah disediakan tempat parkir yang khusus. Bahkan beberapa kota di Indonesia dan juga di kota di luar negeri menyediakan tempat parkir khusus untuk sepeda. Dan yang terakhir, gedung pemerintahan, ekonomi,
perdagangan, dan gedung-gedung pencakar langit. Inilah ciri fisik daripada kota. Sekarang kita masuk. Bagaimana ciri sosial daripada sebuah kota? Tentu saja yang pertama adalah masyarakatnya yang heterogen atau berbeda-beda. Nah, yang mana dikatakan masyarakat heterogen? Masyarakat kota ini memiliki latar belakang, baik suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi dalam sebuah wilayah itu tidak hanya ditempati oleh satu suku, seperti di pedesaan, nah, kan tetapi kalau di perkotaan, banyak sekali rumpun yang menempati sebuah wilayah. Jadi sudah berkumpul berapa agama, suku, ras, bahkan ada orang luar negeri yang bisa tinggal di daerah misalnya Indonesia. Nah, inilah yang menjadikan salah satu penyebab masyarakat kota menjadi heterogen. Yang kedua, peningkatan kegiatan akibat mobilitas sosial yang tinggi. Nah, karena kepadatan pekerjaan masyarakat perkotaan, sehingga mereka menjadi heterogen. Masyarakat perkotaan lebih memiliki kegiatan yang beragam dan padat. Nah, dari kedua hal ini menyebabkan masyarakat perkotaan memiliki asosiat individualisme, yaitu situasi di mana seorang individu merasa kurang atau mengadakan seleksi hubungan dengan sesama anggota profesi atau masyarakat yang lain. Jadi contoh paling kecil dalam sebuah perumahan, apalagi jika itu perumahan elit, dia akan memiliki rasa individualisme. Karena masih mengadakan seleksi hubungan dengan tetangganya maupun dalam rumpun perumahan tersebut. Dan ini akan berdampak kurangnya ikatan perasaan terhadap sesama manusia dalam lingkungan perumahan tersebut. Nah, yang kedua, masyarakat perkotaan itu memiliki sifat individualis dan materialistis. Nah, kita lihat bersama anak-anakku sekalian, yang mana dikatakan di sini materialistis. Kegiatan masyarakat perkotaan lebih banyak, padat, dan beragam. Sehingga mereka jarang bersosialisasi, baik dengan masyarakat yang ada di dekatnya maupun yang ada di lingkungan yang lebih luas. Ya, mungkin mereka akan lebih dekat dengan orang-orang yang ada dalam satu kantornya. Tapi itu pun akan jarang terjadi jika kegiatan seseorang atau individu itu lebih banyak, padat, dan beragam. Nah, kita lihat dari sisi materialistisnya. Dari sisi lain, karena kegiatan ekonomi di perkotaan, segala sesuatu membutuhkan biaya, jadi semua dinilai dengan uang. Nah, inilah yang dikatakan kenapa masyarakat perkotaan itu bersifat materialistis. Yang ketiga, mata pencarian penduduk perkotaan adalah non-agraris. Nah, anak-anakku bisa melihat di gambar pada layarnya. Kalau di daerah pedesaan, mata pencarian masyarakatnya adalah agraris atau pertanian dan perkebunan. Sedangkan di perkotaan tentu berbeda. Bisa dilihat dari pakaian digunakan, kemudian alat-alat di perkantorannya. Inilah yang membuktikan bahwa mata pencaharian penduduk di perkotaan itu adalah non-agraris atau kebanyakan bekerja di perkantoran. Selanjutnya, hubungan kekerabatan yang terjadi antar masyarakat di suatu perkotaan itu mulai pudar. Dalam istilah ilmiahnya disebut dengan Gesellschaft. Nah,
Kenapa hubungan kekerabatan ini mulai pudar? Bahkan dalam bertetangga pun dalam sebuah perumahan itu jarang saling mengenal. Coba bedakan kalau di perkotaan. Jarak antara 10 km saja kita akan saling mengenal. Nah, kalau di perkotaan itu berbeda. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang menyebabkan hubungan kekerabatan ini mulai pudar, karena masyarakat perkotaan mulai memiliki sifat individualis. Dia tidak memiliki rasa saling memiliki. Sehingga kegiatan yang dulunya berupa tolong-menolong, saling bekerja sama, itu sudah pudar. Nah, karena kepadatan pekerjaan di daerah perkotaan dan beragam, sehingga menyebabkan pula hubungan kekerabatan itu mulai pudar. Beda dengan daerah pedesaan. Nah, kalau di pedesaan, segala hal yang dilakukan mulai dari misalnya penanaman padi, pemotongan padi, itu dilakukan secara bersama-sama, saling tolong-menolong. Walaupun saat ini sudah ada yang namanya pembiayaan atau mesin yang membantu dalam panen padi dan sebagainya. Akan tetapi hubungan kekerabatan di daerah pedesaan itu tetap erat terjalin. Karena melibatkan perasaan yang masih ingin saling memiliki antara satu sama lain, atau dengan kata lain, adat istiadat masih sangat berpengaruh di daerah pedesaan. Nah, beda dengan perkotaan tadi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat kesenjangan sosial yang cukup tinggi itu terjadi di daerah perkotaan. Seperti gambar yang Ibu perlihatkan pada layar monitor anak-anakku sekalian, perekonomian tentu menjadi satu faktor yang penting dalam perkotaan. Nah, inilah yang menjadi kesenjangan sosial antara masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi dengan yang rendah. Dan itu akan nampak sekali heterogennya pada daerah perkotaan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita memahami beberapa ciri fisik dan sosial daripada perkotaan, sekarang kita masuk kepada klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, ada eopolis. Nah, yang mana dikatakan di sini perkembangan kota eopolis? Tahap awal dalam perkembangan kota. Jadi dalam eopolis ini, kota mulai berkembang tapi masih merupakan tahap awal. Dicirikan dengan aktivitas atau kegiatan masyarakatnya masih dalam sektor agraris dan pertambangan. Walaupun sudah memulai tahap perkembangan, tapi masih tetap dalam sektor pertanian dan pertambangan. Nah, pada tahap ini, tata ruang kota belum terlihat pembagian zonasinya, karena memang masih didominasi oleh sektor agraris dan pertambangan. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah polis. Nah, setelah eopolis tadi masuk ke tahap perkembangan polis. Desa yang besar di sini telah diubah menjadi kota. Pada tahapan ini tentu terjadi perkembangan baik sebagai pusat hiburan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, komunikasi antara desa dan kota serta sarana jalan dibangun di daerah pemukiman. Nah, ini menyebabkan interaksi antara desa dan kota semakin kuat atau aktif. Karena sudah ada pembangunan baik itu komunikasi maupun sarana jalannya. Jadi pada tahap polis ini sudah terjadi perubahan akibat perkembangan di bidang hiburan, pendidikan, dan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk kepada klasifikasi kota berdasarkan perkembangan metropolis
Anak-anakku sekalian pasti sudah sering mendengar kata metropolis. Nah, kota Jakarta ataupun kota Makassar ini sudah tergolong sebagai kota metropolis. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, masyarakat bermata pencaharian pada bidang industri. Jadi, kalau sudah di daerah perkotaan, banyak industri yang dibangun. Tentu saja ini akan berpengaruh pada peningkatan kegiatan ekonomi penduduknya dan tentu saja pemerintahannya. Nah, karena tersedianya lapangan pekerjaan yang besar pada industri tentu membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula. Inilah sebuah juga daya tarik mengapa terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang ketiga, terdapat banyak perusahaan yang bertaraf internasional. Nah, di sini sudah ada campur tangan dari pihak asing. Jadi, di sebuah kota agar mampu berkembang atau maju dengan pesat harus ada dibangun perusahaan yang bertaraf internasional. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju. Tentu saja kedua hal ini merupakan faktor penting dalam sebuah kota untuk menjadi metropolis. Kenapa? Karena salah satu yang bisa mengembangkan sebuah negara menjadi negara maju adalah ilmu pengetahuan daripada para ahlinya dan teknologi yang digunakan. Setelah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju, nah, terdapat banyak tenaga kerja dan perumahan. Nah, inilah dampak dari dibangunnya berbagai macam industri pada daerah perkotaan, tentu akan menyebabkan banyaknya tenaga kerja daripada industri-industri yang disediakan. Dan yang terakhir, terdapat pusat-pusat pemerintahan yang akan melayani seluruh masyarakat dalam perkotaan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke tahap perkembangan kota yang paling tinggi. Ada megalopolis. Nah, yang mana dikatakan megalopolis? Wilayah perkotaan sudah berkembang sangat pesat. Nah, ini mempengaruhi daerah hinterlandnya atau daerah belakangnya, daerah-daerah yang mendukung inti kotanya. Akibatnya, beberapa kota metropolis tumbuh berdekatan dengan lokasi intinya. Satu contoh, ketika kota Makassar sudah menjadi kota metropolis, dia akan mempengaruhi daerah-daerah yang ada di dekatnya atau tetangganya. Dalam geografi itu diistilahkan dengan hinterlandnya, yaitu misalnya daerah Maros dan daerah Goa. Kedua daerah ini bisa menjadi kota metropolis ketika perkembangannya dipengaruhi oleh daerah Makassar. Baik itu bidang industri, pendidikan, maupun sarana dan prasarananya. Nah, ini adalah sebuah bentuk positif daripada kota megalopolis. Dia akan mempengaruhi atau kota ini akan mempengaruhi daerah-daerah yang ada di belakangnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap penurunan sebuah kota. Jadi, ini adalah tahapan perkembangan kedua dari satu. Di bagian terakhir, kita lihat ada tiranopolis. Nah, tiranopolis ini ketergantungan sosial antar masyarakat sudah dimulai. Satanisme dimulai di bidang bisnis dan perdagangan. Jadi kota Tiranopolis ini dikelilingi oleh banyak masalah atau terjadi kerawanan sosial. Nah, ini tentu saja terjadi baik secara internal maupun eksternal.
mengakibatkan kota ini mengalami penurunan secara drastis. Akibat adanya tadi kerawanan sosial atau berbagai macam permasalahan yang terjadi di sebuah kota. Tentu saja permasalahan ini tidak hanya dari industri saja, tentu dari pendidikan, kemudian perdagangan, ekonomi, dan budaya. Dan ini juga tentu saja akan mempengaruhi masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah tahap metropolis. Nah, inilah tahap yang paling rendah atau dalam sebuah perkotaan. Kenapa? Kota yang dulunya berkembang pesat ini menuju keruntuhan. Karena perkembangan kota ini kehidupannya mulai sepi, bahkan mengarah pada kota mati, yang bisa saja disebabkan oleh dua hal, yaitu akibat bencana alam yang besar atau peperangan dalam sebuah wilayah. Nah, inilah kedua hal ini tentu sangat akan mempengaruhi faktor fisik maupun sosial daripada sebuah kota. Karena bencana alam kita ketahui bersama akan mempengaruhi bentang alam. Jadi bencana alam apapun yang terjadi akan mempengaruhi penduduk maupun aktivitas yang terjadi di kota itu. Nah, kalau di nekropolis ini akibat kedua hal tadi, peperangan dan bencana alam akan menyebabkan kota itu menjadi kota mati. Nah, anak-anakku sekalian, inilah klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tahap perkembangan kota yang pertama itu adalah stadium pembentuk inti kota. Nah, dalam perkembangan kota itu ada tiga hal yang harus dipahami. Yang pertama, stadium pembentuk inti kota. Nah, ini dikenal dengan istilah Central Business District atau disingkat CBD. Biasa juga dikatakan dengan PDK. Pusat Daerah Kegiatan. Nah, pada tahap ini, pembangunan gedung sebagai lokomotif atau penggerak kegiatan itu mulai berkembang. Nah, tentu saja karena adanya pergerakan atau perkembangan kegiatan di segala bidang, maka CBD ini bisa mempengaruhi inti-inti kota yang ada di belakangnya. Nah, kita lihat yang kedua. Ada stadium formatif. Nah, yang dikatakan stadium formatif, inti kota mengalami perkembangan akibat industri. Nah, akibat adanya industri yang telah dibangun di berbagai bidang, nah, perkembangan sektor industri ini atau perkembangan di bidang transportasi dan perdagangan menyebabkan terjadinya perluasan pabrik. Nah, tentu saja ini membutuhkan lokasi. Nah, tata ruang tentu di sini sangat berpengaruh juga dalam hal penataan industrinya atau pembangunan industrinya. Karena seperti yang pernah Ibu katakan sebelumnya bahwa dalam pembangunan industri itu harus juga memperhatikan lingkungan hidupnya atau analisis dampak lingkungannya. Nah, yang ketiga, kita masuk kepada tahap stadium modern. Di sini sudah modern atau sudah maju, tentu saja ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, kemajuan di bidang teknologi. Nah, ini yang paling dominan dalam mempengaruhi sebuah kota atau stadium menjadi maju. Karena segala sesuatu yang dilakukan atau segala bidang tentu membutuhkan yang namanya teknologi. Yang kedua, kemajuan transportasi dan komunikasi. Anak-anakku sekalian bisa mengambil satu contoh di Kota Makassar ini. Pemerintah telah membangun transportasi kereta api mulai dari Makassar sampai Kota Parepare. Dan insya Allah itu akan kita nikmati pada tahun depan.
dan semoga terrealisasi dengan cepat. Nah, kemajuan transportasi ini tentu akan meningkatkan hubungan atau interaksi antar wilayah. Dan yang kedua tentu menyebabkan pula efek kepada bidang-bidang lainnya. Jadi mobilisasi di sini sudah sangat tinggi. Yang kedua, pada kemajuan komunikasi tentu kita sudah merasakan bagaimana dampak yang besar pada penggunaan internet. Selanjutnya, perkembangan kota ke arah yang luas. Nah, tentu saja jika sebuah kota atau inti kota sudah menjadi metropolis, tentu akan mempengaruhi daerah-daerah yang ada di belakangnya. Jadi terjadi perluasan kota. Dan yang terakhir, akibat daripada perluasan tadi, penggabungan beberapa pusat kegiatan. Nah, karena adanya penggabungan beberapa pusat kegiatan, sehingga nantinya akan sulit menentukan batas kotanya. Nah, inilah beberapa hal kemajuan yang bisa kita lihat dalam stadium modern. Nah, anakku sekalian, dari perkembangan kota tadi, sekarang kita masuk kepada struktur kota. Struktur kota yang pertama, ini dikemukakan oleh ahli Bintarto. Nah, Bintarto ini menggambarkan tahapan kota yang berbentuk bulat yang dibagi dalam beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah city atau urban. Ini disebut juga dengan kota atau inti kota. Yang kedua, pada tahapan kedua ada suburban atau sub daerah perkotaan. Yang ketiga, ada suburban fringe atau jalur tepi subdaerah perkotaan. Selanjutnya, suburban fringe ini menjadi urban fringe. Ini masuk pada tahapan yang keempat, jalur tepi daerah perkotaan paling luar. Nah, kemudian yang kelima, ada rural urban fringe atau jalur batas desa kota. Dan yang terakhir adalah rural atau pedesaan. Nah, inilah tahapan-tahapan struktur kota menurut Bintarto. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menurut para ahli yang lain. Walaupun gambarnya sama, tetapi dalam tahapan ini teori konsentris Ewe Burgess membagi tahapan dalam 5 langkah atau 5 bagian. Sedangkan tadi pada Bintarto, dia membaginya dalam 6 tahapan. Nah, sekarang kita lihat, menurut Burgess, tahapan pertama adalah zona pusat daerah kegiatan, PDK atau Central Business District atau CBD. Yang kedua adalah zona peralihan. Jadi di sini adalah zona peralihan, sedangkan tadi di Bintarto dia menyebutnya sebagai suburban. Nah, pada Burgess di zona peralihan ini adalah peralihan dari pemukiman ke perdagangan. Jadi ada peralihan daripada bentuk pekerjaan. Yang dulunya adalah pemukiman, ternyata diubah ke perdagangan. Yang ketiga, zona pemukiman kelas pekerja atau buruh. Jadi di sini adalah kelas pekerja. Selanjutnya, yang keempat adalah zona pemukiman kelas menengah. Jadi pemukiman yang di bawah daripada zona elit itu adalah zona pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir adalah zona laju atau penglaju, peralihan dari pertanian ke pemukiman. Ini akibat tingginya ledakan penduduk sehingga terjadi perubahan lahan dari pertanian menuju ke pemukiman atau diubah menjadi pemukiman penduduk. Sekarang kita lihat yang kedua. Teori struktur kota yang kedua adalah sektoral.
Ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Nah, di sini kita lihat gambarnya, dia memiliki banyak percabangan. Zona yang pertama adalah zona pusat daerah kegiatan atau Central Business District-nya. Kemudian yang kedua, zona kedua adalah zona grosir dan manufaktur. Jadi menurut Homer Hoyt, di zona kedua ini yang berpengaruh adalah industrinya. Ini dinampakkan pada warna biru. Sedangkan yang ketiga, yang berwarna orange adalah zona 3, yaitu daerah pemukiman kelas rendah. Nah, ini dimulai dari kelas rendah, pemukiman penduduknya. Sedangkan yang keempat, itu merupakan zona pemukiman kelas menengah. Dan tentu saja yang terakhir adalah zona kelima, adalah zona daerah pemukiman kelas tinggi atau elit. Nah, inilah teori sektoral atau struktur kota yang dikemukakan oleh Homer Hoyt. Nah, kita masuk yang ketiga. Struktur ruang kota yang ketiga adalah teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Yang pertama adalah zona pusat daerah kegiatan atau Central Business District-nya. Jadi dari ketiga teori tadi semuanya menunjukkan bahwa yang pertama adalah zona pusat daerah kegiatan penduduknya. Dan biasanya itu berada di tengah. Yang kedua, zona grosir dan manufaktur. Jadi walaupun di inti ganda ini memiliki banyak tahapan, tetapi tetap sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bintarto dan sebelumnya tadi Homer Hoyt, bahwa pada tahapan kedua adalah zona grosir dan manufaktur. Yang ketiga adalah zona pemukiman kelas 3. Nah, untuk Harris dan Ullman dia mengatakan zona pemukiman kelas 3. Kalau Homer Hoyt tadi yang mengatakan bahwa zona pemukiman kelas rendah. Nah, sedangkan yang keempat, Harris mengungkapkan bahwa itu adalah zona pemukiman kelas 2 atau menengah. Nah, sedangkan yang kelima tetap sama dengan apa yang dikatakan oleh Homer Hoyt bahwa zona pemukiman kelas tinggi atau elit. Akan tetapi dalam teori ganda ini ada 9 zona-zona yang dikemukakan. Nah, kita lihat selanjutnya. Yang keenam adalah zona manufaktur berat. Jadi kegiatan industri di sini sudah melibatkan industri berat, bukan lagi industri ringan maupun sedang. Sedangkan yang ketujuh adalah zona yang sudah berada di luar pusat daerah kegiatan. Jadi apa yang terjadi di zona ketujuh ini sudah keluar daripada inti kota. Akan tetapi jika terjadi perkembangan yang besar terhadap inti kota, tentu akan tetap mempengaruhi daerah-daerah di luarnya. Yang kedelapan, yaitu zona pemukiman suburban. Dan yang terakhir ke-9 adalah zona industri suburban. Ya, inilah ciri daripada teori inti ganda. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk ke kota terbaik di dunia. Jadi, ada beberapa kota yang memiliki struktur ruang terbaik di dunia. Yang pertama, nah kita lihat. Ada San Miguel de Allende. Itu berada di wilayah negara Meksiko. Jadi San Miguel de Allende ini sebuah kota kecil, namun memiliki banyak sekali daya tarik wisata.
setiap tahunnya sekitar 1,3 juta wisatawan yang terdiri dari penulis, seniman dari seluruh dunia. Mereka mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah yang berasal dari abad ke-17. Jadi di San Miguel de Allende ini banyak bangunan-bangunan yang bersejarah dari abad-abad ke-17 maupun 18. Nah, walaupun sebuah kota kecil, tapi memiliki banyak daya tarik sehingga menyebabkan terjadi peningkatan wisatawan di negara Meksiko. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini pasti anak-anakku sangat kenal dan sangat ingin pergi ke daerah ini. Karena daerah ini sangat terkenal di Indonesia sampai ke luar negeri. Kita lihat yang kedua. Nah, ada daerah Ubud di Bali atau Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, banyak sekali wisatawan itu lebih mengenal Bali daripada kata Indonesia. Nah, sehingga sebagai warga negara Indonesia, dalam setiap kesempatan apapun yang kita tulis, harus setelah menuliskan kata Bali, kita harus tetap melanjutkan dengan Indonesia. Anak-anakku sekalian, kota Ubud ini terletak di bagian tengahnya Pulau Bali. Dia berada di tengah-tengah Pulau Bali. Pulau atau daerah Ubud ini dikenal sebagai pusat tari-tarian dan kerajinan tradisional di Bali. Nah, apa yang membuat wisatawan dan berbagai macam masyarakat ingin melihat keindahan daerah Ubud? Nah, hutan hujan dan terasering padi yang berada di daerah ini ternyata didominasi oleh sawah tada hujan atau bisa dikatakan sawah terasering. Nah, inilah yang membuat daerah ini memiliki pesona yang indah. Nah, ditambah dengan tempat-tempat pemujaan yang ada di daerah Bali, ini merupakan salah satu landscape Bali yang paling terkenal. Ya, tentu saja tetap dipengaruhi juga oleh daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Bali. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah Istanbul, Turki. Nah, siapa yang tidak mengenal Istanbul dari Turki? Nah, Istanbul ini merupakan satu-satunya kota antar benua yang terletak di dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya perpaduan ras antara ras Eropa dan Asia. Inilah yang menyebabkan adanya karakteristik atau ciri khas wajah daripada orang Turki. Karena perpaduan dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Dengan jumlah penduduk sebesar 13,9 juta, Istanbul adalah salah satu kota terbesar di Eropa dan kota terbesar di Turki. Nah, anak-anakku sekalian, inilah 3 contoh kota dengan struktur ruang yang baik atau terbaik di dunia. Dan salah satunya tadi adalah yang menempati urutan kedua adalah Indonesia. Nah, tidak menutup kemungkinan di daerah lain di negara kita ini mengalami kemajuan dalam hal tata ruang kotanya. Nah, itulah kenapa Ibu pada materi selanjutnya menyampaikan bahwa tata ruang kota ini sangat penting pengaruhnya dalam meningkatkan kemajuan wisatawan dan devisa bagi negara. Karena keindahan sebuah kota tidak hanya dilihat dari tata ruangnya, tapi bagaimana menyempurnakan antara pembangunan ekonomi dengan
pembangunan lingkungan hidupnya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke kuis geografi. Saatnya kita kuis. Kita masuk ke soal yang pertama. Sebagai penerus bangsa Indonesia, apa yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan budaya lokal yang telah mengalami pengikisan atau terkikis oleh budaya perkotaan dan teknologi? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Anak-anakku sekalian, sebagai penerus bangsa, tentu memiliki visi dan misi dalam mempertahankan budaya lokal yang ada di kabupaten masing-masing dan tentu saja untuk wilayah Sulawesi Selatan. Apa yang akan Ananda lakukan jika budaya lokal kita ini telah terpengaruh atau terkikis oleh budaya lokal yang diakibatkan oleh budaya perkotaan dan teknologi? Bahwa sebagai generasi penerus bangsa ini, anak-anakku harus mengenalkan dan mengutamakan budaya lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya di Kabupaten Luwu Utara, dengan melalui implementasi budaya lokal itu di sosial media, mengenalkannya di sosial media seperti Instagram yang anakku miliki, Facebook maupun WhatsApp. Jadi, walaupun teknologi sudah anak-anakku miliki seperti gadget, akan tetapi teknologi ini bisa digunakan untuk mengenalkan budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini yang harus Ananda lakukan. Soal yang kedua. Yang kedua adalah, bisakah sebuah kota di Indonesia menjadi kota nekropolis? Nah, ini adalah tahapan kota yang terakhir tadi. Bisakah kota di Indonesia ini menjadi kota nekropolis? Berikan pendapat Anda. Terima kasih untuk kebersamaan anak-anakku sekalian pada hari ini. Terkhusus untuk Bapak dan Ibu guru pendamping. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu. Untuk anak-anakku sekalian, tetap semangat dan terus berprestasi dan tetap rendah hati. Karena generasi Smart School berkarakter cerdas.